Pada tahun 1944, Jepang terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil merebut kedudukan penting Kepulauan Mariana, sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Jenderal Hideki Tojo pun kemudian digantikan oleh Jenderal Kunaiki Kaiso sebagai Perdana Menteri. Angkatan Udara Sekutu yang dimaratai pun mulai mengadakan pengumuman atas kedudukan Jepang di Indonesia. Jenderal Kunaiki Kaiso memberikan janji kemerdekaan pada September 1944. Saya akan memberikan janji kemerdekaan terhadap Indonesia. Baik. Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Maret 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Haji Manwedjo-Diningrat, Wakil Ketua Kepala Tata Usaha dan seorang Jepang, Masuda Tohohiko. Sidang BPUPKI dilakukan 2 tahap. Tahap pertama berlangsung pada 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang ini saya akan menyampaikan pokok persoalan untuk dasar negara Indonesia. Sebelum sidang pertama berakhir, BPUPKI membentuk Panitia 9 bertujuan untuk merumuskan tujuan dan maksud didirikannya negara Indonesia. Panitia kecil itu terdiri atas Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Ahmad Tulis, Abdul Kahar Muzafar, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Tahap kedua yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 11 Juni 1945 dibahas dan dirumuskannya tentang Undang-Undang Dasar. Pada sidang kedua ini saya meminta pandangan untuk dasar negara Indonesia. Baik. Pada tanggal 1 Juni pukul 11 waktu Indonesia Barat, Soekarno menyampaikan pidato dasar negara dan landasan filosofi dari suatu negara merdeka. Saya mengusulkan Pancadharma. Mungkin nama Pancadharma kurang tepat. Mungkin bisa dinamakan dengan Pancasila. Pancasila, sila artinya ajas atau dasar, dan di atas kelima dasar itu didirikan negara Indonesia supaya kekal dan abadi. Mengemukakan tentang 5 dasar negara. 5 dasar itu adalah: yang pertama, kebangsaan Indonesia; kedua, internasionalisme pri-kemanusiaan; ketiga, mufakat demokrasi; keempat, kesejahteraan sosial; kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Muhammad Yamin dalam pidatonya juga mengemukakan asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Menurut saya ada 5 asas, yaitu yang pertama, peri kebangsaan; yang kedua, kemanusiaan; yang ketiga, peri ketuhanan; yang keempat, peri kerakyatan; dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945. Badan ini beranggotakan 21 orang. Panitia inilah yang kemudian mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama diledakkan di kota Hiroshima. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Nagasaki. Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penyerahan Jepang kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI yang tugasnya melanjutkan pekerjaan BPUPKI. Lembaga PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan Wakil Dr. Andes Muhammad Hatta. Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Haji Manwedjo-Diningrat untuk pergi ke Dalat Saigon, Vietnam. Selamat Bung atas
atas terpilihnya menjadi Ketua dan Wakil Ketua PPKI. Bung, saya sebagai utusan dari pemerintahan Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan memberikan kemerdekaan terhadap Indonesia. Apa Jepang memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung, tetapi kita harus tetap menyegerakan kemerdekaan Indonesia. Maaf, tapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan dibacakan paling cepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya pikirkan kembali, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baiklah, kalau begitu kita harus undur diri. Baiklah, hati-hati di jalan. Terima kasih. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu. Sultan Syahrir telah mengetahui berita penyerahan Jepang kepada sekutu dari siaran radio BBC. Bung Karno, Jepang telah menyerah, Bung. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kan ada PPKI yang berhak untuk merumuskan itu semua. Proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan oleh kekuatan bangsa sendiri, bukan oleh PKI. PKI itu bentukan Jepang. Kemerdekaan yang dilakukan adalah kemerdekaan yang dilakukan bangsa sendiri, bukan karena bangsa asing. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Mengalami kegagalan ketika memujuk Soekarno untuk memproklamasikan Indonesia. Setelah mengalami kegagalan, keesokan harinya tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mengadakan rapat. Setelah rapat usai, golongan muda akan menculik Insinyur Soekarno pada tanggal 16 Agustus 1945. Rombongan Soekarno, Ferendes Muhammad Hatta, Ibu Fatmawati dan Guntur dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Maksudnya apa ini? Kenapa kami semua dibawa ke sini? Kami agar Bapak cepat memproklamasikan Indonesia. Saya sudah menyatakan kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dalam sidang PPKI. Persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Rombongan Soekarno telah tiba di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para tokoh-tokoh nasionalis berkumpul di rumah Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Silakan masuk, Bung. Silakan pakai rumah itu saja. Keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruangan mana yang bisa kami pakai? Mari ikut saya, Bapak-bapak bisa berdiskusi di ruang makan. Proklamasi. Saya menambahkan, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Menurut saya, hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 170805, Wakil Bangsa Indonesia. Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak tanda tangan. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia, dan saya ketikkan teks proklamasi ini. Baiklah. Baiklah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia,
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.